wabarakatuh. Saya Devira Farisa dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sultan Syarif Kasyim Riau. Nah, pada video pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang struktur pasar. Oke, teman-teman semua sudah pada tahu kan struktur pasar di dalam ekonomi terbagi menjadi berapa? Yaitu yang pertama pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, pasar monopoli, dan pasar oligopoli. Nah, pembahasan berikutnya akan kita bahas di video kali ini. Baik, saya akan menampilkan PPT tentang struktur pasar dan jenis produknya. Oke, pembahasan pada bagian video kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, apa sih struktur pasar yang dimaksud dalam ilmu ekonomi, dan apa saja sih barang yang diproduksi masing-masing struktur pasar. Apakah barang yang diproduksi masing-masing struktur pasar itu sama atau berbeda? Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur pasar beserta jenis-jenis produknya. Oke, struktur pasar sangat mempengaruhi perilaku penjual dan pembeli. Di dalam pasar terdapat struktur pasar dan jenis barang yang diproduksinya, seperti pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistik, pasar oligopoli, dan monopoli. Nah, pada masing-masing pasar tersebut, itu akan memiliki jenis-jenis barang yang diproduksi yang berbeda. Oke, kita bahas. Yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang ditandai oleh tidak adanya persaingan yang bersifat pribadi di antara perusahaan individu-individu yang ada di dalamnya. Jadi, di dalam pasar persaingan sempurna itu memiliki beberapa pasar pesaing-pesaing. Namun, kita tidak terjadinya sebuah persaingan antar perusahaan satu dengan perusahaan lain di dalam pasar tersebut. Pasar persaingan sempurna ini, produsen diberi kebebasan dalam menyediakan barang produksinya karena tidak ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Jadi, pasar persaingan sempurna ini tidak memiliki persaingan di dalam pasar tersebut, dan pasar ini memiliki akses keluar masuk masing-masing produsen bebas dalam keluar masuk pasar tersebut dan menciptakan produk-produk yang berkualitas sesuai dengan permintaan dan penawaran konsumen. Nah, jenis-jenis produk yang diproduksi pasar persaingan sempurna yang pertama kita dapat lihat daripada PPT. Yang pertama, beras. Kita sering temukan di mana adanya pasar beras. Dan yang kedua itu ada buah. Kita sering temukan pasar buah seperti ada di Pekanbaru. Kemudian tiga, ada sayur, pasar sayur. Batu bara, perusahaan batu bara. Dan kelima, hasil pertanian. Nah, banyak kan kita temukan seperti di Indonesia ini adanya pasar-pasar beras, menciptakan berbagai jenis beras yang berbeda. Kemudian, meskipun harga masing-masing beras tersebut berbeda, namun tidak ada persaingan di dalamnya karena masing-masing konsumen memilih berdasarkan kebutuhannya. Kemudian itu seperti ada hasil pertanian, seperti dia menjual barang-barang, seperti dia menjual beras, buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya. Dapat kita temukan di pasar hasil pertanian. Selanjutnya kita masuk kepada pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik ini merupakan pasar yang memberikan peluang kepada penjual untuk menjual barang dengan harga yang berbeda dari persaingan sebagai akibat terdiferensiasinya produk yang dijual. Seperti contohnya, jenis-jenis produk yang diproduksinya, yang pertama itu ada air mineral. Nah, banyak kita temukan pada saat ini berkeanekaragaman air mineral seperti adanya aqua, li mineral, dan lainnya. Kemudian yang kedua itu ada pakaian. Banyak para perusahaan menciptakan pakaian-pakaian dengan diferensiasi yang berbeda dengan perusahaan lainnya. Seperti kita temukan toko baju itu Zara, Uniqlo. Itu kan memiliki barang-barang dengan diferensiasi yang berbeda dari segi kualitas, bentuk, harga, dan lainnya. Kemudian seperti sepatu.
produk-produk kesehatan seperti skincare. Nah, jadi pasar persaingan monopolistik ini memberikan peluang kepada penjual untuk menciptakan kreasi-kreasi produknya. Yang menjadi pembedanya yaitu di pasar persaingan monopolistik ini barang yang membedakannya berdasarkan diferensiasinya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pasar monopoli. Pasar monopoli itu sendiri berarti yaitu pasar yang dikuasai oleh satu-satunya perusahaan untuk menjual produk atau jasa tertentu yang tidak dilakukan oleh perusahaan lain. Oleh sebab itu, perusahaan tersebut menguasai penawaran dan harga produk dan jasa tersebut sehingga dapat memaksimalkan keuntungan. Jadi, di pasar monopoli ini terdapat hanya satu perusahaan saja. Dan di dalam satu perusahaan itu menguasai permintaan dan penawaran, menguasai harga pasar. Seperti contohnya yaitu kita temukan sebagai aliran listrik PLN hanya memiliki satu perusahaan saja. Bahan bakar minyak yaitu Pertamina hanya memiliki satu perusahaan saja. Nah, Pertamina ini tergolong pasar monopoli. Dia bebas menaikkan harga dan menurunkan harga. Dan karena para konsumen, meskipun harga itu naik, meskipun harga itu turun, konsumen akan tetap membutuhkan yang namanya listrik maupun bahan bakar minyak. Nah, jadi pasar monopoli ini dikuasai oleh satu perusahaan saja. Dan bedanya dengan pasar monopolistik tadi, dia dikuasai oleh beberapa perusahaan, namun perusahaan memiliki kebebasan dalam menciptakan produk-produk yang berkualitas. Oke, pasar ini dikuasai oleh satu perusahaan saja, namun harga tidak mempengaruhi jumlah permintaannya karena bahan bakar tidak bisa diganti dengan minyak lampu, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi, pada pasar monopoli ini harga pasar permintaan dan penawaran itu dikuasai oleh perusahaan tersebut. Namun, itu kenaikan harga tersebut tidak akan mempengaruhi permintaan dan tidak akan mempengaruhi penawaran karena masing-masing konsumen akan membutuhkan produk yang dijualkan oleh pasar monopoli ini. Karena seperti contoh, bahan bakar minyak tidak bisa diganti oleh minyak lampu. Orang yang menggunakan BBM tidak akan bisa menggantikan bahan bakarnya dengan minyak lampu. Selanjutnya kita masuk ke pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa perusahaan saja, di mana perilaku salah satu perusahaan dapat mempengaruhi terhadap perusahaan lainnya. Jadi, di dalam pasar oligopoli ini terdapat pembagian. Yang pertama, pasar oligopoli dengan pembedaan. Pasar ini merupakan suatu bentuk praktek oligopoli di mana barang yang diperjualbelikan dapat dibedakan. Misalnya, pasar sepeda motor di Indonesia yang dikuasai oleh beberapa merek atau brand seperti Honda, Yamaha, Suzuki, dan lainnya. Kemudian ada yang kedua, pasar oligopoli tanpa diferensiasi produk. Pasar oligopoli ini di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik. Misalnya, praktek oligopoli pada produk air mineral dalam kemasan atau kaleng. Seperti dalam buah kini kita temukan buah-buahan kaleng. Itu yang menjadi pembedanya itu yang bersifat identik. Apa ciri khas dari suatu produk tersebut? Di sini pasar oligopoli tanpa diferensiasi. Jadi yang dimaksud dengan diferensiasi itu merupakan pembeda seperti ini ditemukan pada pasar monopolistik. Jadi pasar monopolistik dengan pasar monopoli itu yang menjadi pembedanya. Kan pada bingung tuh, monopoli dan monopolistik. Nah, jadi pembeda pasar monopoli dan monopolistik itu yaitu diferensiasi produknya. Oke. Sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Namun di video aku yang berikutnya ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.